kawan maritim, apa kabar? Selamat pagi. Hari ini kita berada di Pelabuhan Cirebon dan bersama saya adalah Pak Bombom Cepi Nugraha. Beliau adalah manajer komersial dan kepatuhan bisnis Regional 2 Cirebon. Pak, tolong salam. Halo, selamat pagi kawan-kawan. Nah nih, Bapak nih kalau nggak salah saya lihat dari Garut ya Pak ya. Garut itu kan di pedalaman. Kenapa kok bisa Bapak berkecimpung di dunia kemaritiman, Pak? Ya, baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Memang saya ini orang gunung Bu. Dalam artian saya lahir di Garut, waktu itu kuliah di Bandung, terus ketemu teman-teman dan kita cerita tentang pelabuhan. Loh, pelabuhan seperti apa sih Bu? Kita agak ini juga, karena yang di Garut itu adanya pantai, tapi nggak ada pelabuhannya. Oh, Karena itu Garut ada pantainya juga. ada Pantai Pamengkut namanya. Iya. Nah itu ternyata ada perbedaan mana yang disebut pantai, mana yang disebut pelabuhan. Akhirnya saya melamar ke Pelindo, alhamdulillah diterima dan sampai saat ini saya udah 23 tahun berkarya di Pelabuhan Cirebon. Ini kalau di tahun yang akan datang nenek moyang. Siap Bu, selalu. Oke Bapak. Iya. Jadi Bapak di sini sebagai manajer komersial dan kepatuhan bisnis. Dan Bapak bisa melihat bagaimana potensi komersial di pelabuhan Cirebon ini. Kan Bapak lihat bahwa pelabuhan Cirebon itu ada di antara dua raksasa pelabuhan, Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Mas ya. Betul. Marang. Ya. Nah, ini tiba-tiba di tengah ada pelabuhan Cirebon yang ternyata juga punya peran penting untuk Pelindo. Betul. Bagaimana Bapak melihat potensi? Baik, secara potensi Pelabuhan Cirebon itu Ibu bisa lihat bahwa kami memiliki luasan seluas 51 hektar, di mana kami diamanatkan oleh Head Office PT Pelabuhan Indonesia 2 untuk mensupport hinterland yang ada di Ciayu Majakuning. Nah itu, kenapa kami tadi ditanyakan oleh Ibu diapit oleh dua pelabuhan besar ya Bu, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Semarang di timur. Kami percaya bahwa dari hinterland yang kami support itu, kami bisa menjadi sebagai breeder. Secara sarana dan prasarana kita udah memenuhi, kita udah siap menjadi interinsuler baik ke Pelabuhan Tanjung Priok ataupun ke Pelabuhan Semarang. Gitu. Jadi kami tidak takut walaupun diapit oleh dua pelabuhan besar, kami tetap ingin mengembangkan Pelabuhan Cirebon ini. Nah, Pelabuhan Cirebon ini komoditas apa yang dilayani dari pelabuhan ini Pak? Apakah ini juga melayani misalnya ada kontainer-kontainer dari luar negeri seperti yang kita jumpai? Oke. Atau apa? Baik, untuk komoditi yang ada di Cirebon ini, sebagaimana kawan maritim lihat ya, memang komoditi primadona dari Pelabuhan Cirebon ini batu bara. Jadi secara throughput tahunan itu komoditi yang paling dominan adalah batu bara. Walaupun didominasi oleh batu bara, kami tetap melayani baik curah cair seperti ada aspal, ada CPO, terus ada juga semen. Nah, kebetulan untuk komoditi semen ini karena di wilayah 3 ini, yaitu di letaknya di Majalengka, ada pabrik semen yang besar sekali Bu, yaitu Indosemen. Kawan maritim, semen-semen yang sebagian dipakai atau digunakan oleh kawan maritim ini, saya salah satunya pasti dari Indosemen ini, karena tiap bulan mereka itu memuat sekitar 16.000 ton per bulan melalui Pelabuhan Cirebon ini. Nah, kalau untuk batu bara kita memang bongkar, nggak ada muat. Karena memang di sini batu bara yang kita bongkar ini kita distribusikan ke pabrik-pabrik yang ada di Majalengka, Purwakarta, Bandung. Nah itu kita support intinya. Jadi pabrik tekstil ataupun pabrik pengolahan itu rata-rata menggunakan
batubara dari yang dibongkar oleh ya untuk Ini mereka batu baranya dari mana, Pak? untuk batubara itu kita ada yang dari Kalimantan sama Sumatera. Memang itulah yang tambangan batubara itu banyaknya di Sumatera dan Kalimantan. Jadi yang mendominasi untuk pelayanan komoditas di sini, komoditi di sini tuh apa? Berapa persen misalnya batubara ternyata dia sekian persen. Ya, Yang curah lainnya betul. yang utama apa, Pak? Untuk dari komoditi yang ada di Pelabuhan Cirebon itu memang seperti tadi saya sampaikan Bu, bahwa didominasi oleh batubara yaitu sebesar 80%. Oke, 80% dari total throughput per tahun itu 3,2 juta ton. Jadi dari 3,2 juta ton sekitar 2,8-nya itu batubara. kawan maritim perlu tahu nih, Iya. ternyata begitu besar loh peranan Pelabuhan Cirebon. Karena kalau nggak ada Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat sebagian bisa Betul. nggak Betul. bergerak Iya. industrinya. Iya. Ya, ininya. Jadi memang komoditi-komoditi yang dihasilkan oleh Jawa Barat. Tadi Ibu menanyakan kok di Pelabuhan Cirebon nggak ada peti kemas seperti di Tanjung Priok. Karena memang dari pabrik-pabrik yang kita support sumber daya alamnya atau ininya, batu baranya, hasil produknya itu dikirimnya lewat Jakarta. Karena memang seperti ada tekstil, ada sepatu, ada bola, itu dari pabrik-pabrik itu ininya masih dikirim lewat Jakarta, Tanjung Priok. Ada sebagian yang lewat Semarang, yaitu wilayah timur untuk pakan ternak. Nah itu hasil-hasil produk pakan ternak dari Caropopan sama Japa Konflik. Nggak pakan ternak aja sih, ada makanan ringan, ada ininya. Pokoknya yang Japa Konflik sama ini kami lagi berusaha pendekatan ke para pemilik barang untuk coba kita jelaskan atau kita bikin kajian khusus Bu, bahwa dari Pelabuhan Cirebon juga seperti tadi saya sampaikan bisa jadi breeder atau interinsuler, kita siap melayani peti kemas. Dan ini lagi dirintis dengan bekerja sama Kadin Kota ataupun Kadin Pusat. Kalau penumpang Pak, kapal penumpang ada nggak ya lewat Pelabuhan Cirebon, Pak? Ya, memang kami tidak ada. Saat ini tidak ada. Saat ini tidak ada. Mungkin ada Pak. Kalau secara fasilitas kami siap. Kita juga berencana mengembangkan recreation port. Jadi nanti dari sini kita kebetulan setelah pandemi ini ada 2 jadwal kedatangan kapal cruise. Walaupun secara fasilitas kapal cruise-nya itu nggak sampai sandar di dermaga kita ini, karena kedalaman dermaga kita ini cuma 5 sampai 6 meter LWS, Bu. Mereka malah lebih senang untuk labuh di ini di tengah dan naik kapal kecil. Kita di sini sambut pakai Kartos. Kartos tuh ada Cirebon mobil yang khusus untuk para wisata, atau bahkan dari dermaga ini kita siapin beca untuk balapan menuju keraton atau Keren ini. banget itu. Gitu Bu. Ini. Jadi ini luar biasa ya, komersial yang juga memperhatikan dari pariwisata. Betul. Justru itulah yang akan bisa menarik orang mau datang ke. Mudah-mudahan. Mohon dukungannya kawan maritim ya. Siap Bu. Mudah-mudahan kita juga ini pengen nih sebenarnya
Saya sudah lama Pak Ya, naik kapal dari Tanjung Priok ke Cirebon, tapi nggak ada tuh kapalnya. betul. Kalau di luar negeri itu dari pelabuhan ke pelabuhan tuh ada semacam kayak apa ya, kapal Betul. yang untuk kita bisa ikuti gitu dengan Iya. rute-rute yang jarak pendek. Siap. Oke, Bapak, ini tadi kan Bapak sudah kayak lihat nih lautnya ini tenang. Iya. Dan kemudian Bapak tadi menyampaikan bahwa memang lautnya tidak terlalu, airnya di pelabuhan Cirebon itu tidak terlalu dalam. Tentu salah satunya adalah karena pengendapan ya di Iya. utara Pulau Betul. Jawa kan pengendapannya sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya. Bagaimana Pak cara melihara supaya kondisi pelabuhan ini tetap bisa digunakan untuk kapal-kapal yang berada di sini? Baik, Bu. Untuk pemeliharaan infra ini kita memang ada rutin ya melakukan pengerukan itu dari kajian-kajian yang lalu tuh memang kita rata-rata di 5 tahun sekali itu melakukan perawatan alur ataupun kedalaman kolam. Jadi memang itu salah satunya yang disampaikan Ibu, kendalanya pantai-pantai di utara ini sedimentasinya sangat tinggi, dan memang secara histori juga kita berusaha sebenarnya mengeruk, walaupun ya secara realitanya dari kita bangun pelabuhan Cirebon dengan kedalaman 7 meter dan sekarang tinggal 6 sampai 5, memang tingkat sedimentasinya sangat-sangat tinggi, dan kita sebenarnya secara rencana induk ke pelabuhan itu sudah disahkan di tahun 2017 untuk menjorok ke tengah, seperti yang kita lagi bertahap bangun di Tanjung Priok NPCT 1, NPCT 2. Itu akan ada juga di sini. Itu kalau secara kawan maritim dukung untuk komoditi perkembangannya bagus, ininya value-nya banyak, ya kita akan pastikan untuk berinvestasi ke depannya gitu Pak. Nah Pak, ini pelabuhan dengan luas kawasan 51 hektar, ini apakah nanti akan menjadi juga salah satu pelabuhan dengan fasilitas seperti Tanjung Priok dan akan saingi? Ya, siap. Kawasannya cukup luas Pak. Ya. Ini kan masih banyak yang bisa dilakukan di sini. Kira-kira bagaimana nih Pak ke depannya? Betul Bu, kalau untuk disamakan sama pelabuhan Tanjung Priok, tentu kami juga menyadari Bu, antara Priok dan Cirebon ini saling mengisi. Jadi kita sebagai breeder untuk interinsular aja. Jadi kalaupun kita misalnya peti kemas nanti tahun depan ataupun ini bisa direalisasikan, ini kita berharap menjadi pendukung. Jadi kita mensupport tadi pelabuhan Tanjung Priok ataupun pelabuhan Semarang, karena secara strategi geografis ini sangat strategis, di mana di hinterland dari mulai Kuningan terus Majalengka yang notabene dari pelabuhan itu agak nggak punya lah, secara geografis nggak punya pantai, nggak punya pelabuhan. Dan kalau kita bandingkan moda transportasi darat atau udara, itu tentunya akan jauh lebih efisien melalui moda transportasi laut. Ininya. Apa nih pertanyaan terakhir? Siap. Iya. Nah ini kan kita membangun ini semua tentu untuk bangsa ini, Betul. untuk generasi ke depan. Nah apa program apa yang dilakukan oleh pelabuhan Cirebon untuk mendekatkan dan mempersiapkan generasi muda, calon-calon insan maritim ke depan? Bagus sekali pertanyaannya, dan saya selaku insan maritim ya, ini buat kawan-kawan maritim, mohon dicatat, kita selalu ada program magang, program BUMN mengajar. Terus kalaupun ada teman-teman dari
TK, SD, SMP, SMA yang mau kunjungan, kita open kok. Dan kita akan sampaikan bahwa kondisi pelabuhan seperti apa, jenis-jenis alatnya seperti apa, itu kita rutin lakukan, Bu. Jadi buat insan maritim yang masih muda-muda, tetap semangat dan jangan ragu untuk bekerja di pelabuhan. Dan menjadi penerus. Penerus, iya. Kan nanti kalau udah pada pensiun kan, Betul, iya. kalian lah kawan maritim yang akan meneruskan dan melanjutkan perjuangan kita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kita sebenarnya untuk menjadi negara poros maritim, dari mana tadinya ada 4 pelabuhan, dari mulai Pelindo 1, 2, 3, 4, kita sekarang udah menjadi 1, udah di merger menjadi PT Pelabuhan Indonesia, dan ini akan menjadikan pelabuhan itu lebih kuat lagi. Dan terbukti dengan adanya merger ini, kita naik peringkat menjadi peringkat 8 dunia. Jadi kita merupakan pelabuhan terbesar ke-8 di dunia. Dan semua itu bisa terjadi apabila didukung oleh insan-insan maritim, terutama betul. melihat calon-calonnya nanti. Ya, kawan-kawan maritim, jangan pesimis, jangan optimis. Kami membuka luas ya kesempatan-kesempatan, mau yang nyari ilmu, mau yang bertanya, atau mau melakukan bisnis melalui pelabuhan, datangi kami. Ya. Jadi terbuka peluang luas untuk menjadi profesional di bidang maritim melalui Pelindo. Siap. Oke, saya kira demikian, Pak. Siap. Dan kita akan akhiri di sini, dan kita nanti akan jumpa di episode berikut dengan cerita yang lebih menarik. Ya. Ya. Kamu, aku, cinta maritim. kawan maritim. Malasa.